Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kekudusan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi hanya dalam penampilan lahiriah. Artinya mereka memang tidak memiliki kekudusan. Apa yang akan ditemukan seseorang di bagian dalam jiwa seperti itu? Banyak penipuan terhadap diri sendiri, banyak kepuasan diri yang memanjakan diri dengan kesan subjektif tentang kekudusan. Saudara-saudari, cukup mudah bagi kita untuk membaca Injil dan mengernyitkan dahi kita pada orang-orang Farisi yang jahat. Faktanya hal itu semudah mengatakan pada diri sendiri bahwa kita tidak akan pernah bisa berada di bawah pengaruh kesan subjektif kita tentang kekudusan. Itulah sebabnya kita harus selalu siap untuk memeriksa diri kita sendiri di hadapan Kristus dan dengan kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan kita. Saudara-saudari, apakah kita menjalani hidup kita dengan mengejar kekudusan atau mengejar kesombongan dan pemuliaan diri kita sendiri? Kerendahan hati adalah ujian sejati dari kekudusan. Kesombongan dan kekudusan pribadi bercampur seperti minyak dan air. Di mana masih ada ego kita, maka sedikit saja ada ruang yang tersisa untuk Tuhan. Apa artinya menjadi murid Kristus tetapi menjadi seorang yang hanya mementingkan diri sendiri melulu? Persatuan kasih karunia atau persahabatan macam apa dengan Tuhan bila kita masih memiliki jiwa yang sombong? Saudara-saudari, inti dari kekudusan yang sejati adalah keutamaan integritas, keutamaan yang kaya akan nuansa dan makna. Integritas berarti menjadi orang yang hanya memiliki satu wajah, orang yang sama di dalam dan di luar. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan. Memang integritas adalah dasar untuk kekudusan, karena merupakan inti dari kejujuran dan ketulusan pribadi yang merupakan dasar bagi kehidupan moral dan benih bagi sejumlah kebajikan lainnya. Dalam mengejar kekudusan kita seharusnya tidak pernah mentolerir sikap bermuka dua dalam bentuk apapun dalam perilaku kita. Kita harus menghindari sikap ketidaksesuaian antara pikiran, penilaian, pilihan, dan tindakan kita. Tidak ada kekudusan tanpa integritas. Faktanya tidak akan ada kebahagiaan manusia yang sejati kecuali jika kebahagiaan itu terletak pada dasar integritas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua.
Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.